Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Syafal Fadila. Sekarang ini saya bersama kedua rekan saya, yaitu Herlina Febrianti dan Daniela Kristiviani. Nah, di sini kedua rekan saya ini sebagai penulis dan pembaca. Nah, untuk sebagai pembaca yaitu Herlina Febrianti dan sebagai penulis Daniela Kristiviani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karya sastra pada era generasi milenial. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua rekan saya. Nah, untuk yang pertama nih, sebagai penulis dan pembaca nih ya Kak, menurut kalian ini sebagai masyarakat di era milenial, kira-kira bagaimana pendapat Anda mengenai eksistensi novel pada era globalisasi ini? Nah, untuk yang pertama, menurut Kak Herlina bagaimana? Menurut saya sebagai pembaca di era milenial seperti ini, novel berkembang sangat pesat. Tapi rata-rata untuk generasi kita seperti remaja-remaja ini lebih ke novel yang mengandung kayak romance, kayak di novel-novel online, terus yang udah diterbitkan juga jadi buku. Itu biasanya yang paling banyak disukai dan dicari itu novel romance, karena mungkin remaja sekarang lebih suka ke unsur-unsur romance seperti itu. Menurut Kak Daniela ini bagaimana? Nah, menurut pendapat saya sebagai penulis novel, saya juga tidak terlalu mahir dalam menulis novel karena saya juga amatir. Nah, tapi buat para kaum muda yang ingin membuat novel ataupun karya sastra itu sudah lebih gampang, lebih mudah dilakukan di era milenial ini karena sarana dan prasarana itu sudah lebih tempat menuangkan penulisan kita itu sudah banyak, bisa dimulai di Wattpad. Terus iya, banyak sekali aplikasi-aplikasi menulis yang sekarang ini marak sekali dan gampang sekali untuk mempublikasikan karya-karya kita. Baik, selanjutnya terima kasih kepada keduanya sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin seterusnya Mbak Rina atau Mbak Daniela ingin menanyakan satu sama lain, mungkin bisa diawali dengan Mbak Rina, mungkin bisa bertanya sesuatu tentang kepenulisan kepada Mbak Daniela, atau Mbak Daniela ingin menanyakan pendapat pembaca itu bagaimana sih kalau membaca novel dari sang penulis gitu. Mungkin pertama dari Mbak Herlina sendiri. Saya sebagai pembaca ingin menanyakan kepada Mbak Daniela sebagai penulis. Selama menulis, bagaimana cara Anda mengatasi kendala-kendala yang Anda alami seperti kehabisan ide, malas melanjutkan penulis, sudah banyak tanggungan, dan lain-lainnya seperti itu. So, bagaimana pendapat dari Mbak Daniela? Nah, untuk kendala itu memang banyak banget ya, mulai dari malas, terus kehilangan ide, terus mulai bosen sama tulisan kita sendiri. Nah, caranya yang pertama, kalau kita malas, kita cari referensi baru, kita membaca buku-buku baru yang mungkin bisa membuat otak kita itu segar. Kemudian kalau misalkan apabila penulis mulai kehilangan ide, kita membaca lagi cerita kita dari awal sampai ke chapter yang berhenti itu. Kita baca lagi, kita telusuri lagi, kira-kira apa sih cerita, apa sih yang bikin kurang kita. Iya, apa sih yang kurang dari cerita ini? Terus apa sih yang kurang dari cerita ini? Kita berpikir lagi, kita membaca lagi. Terus kita juga bisa refreshing mungkin untuk jalan-jalan ataupun mendengarkan musik begitu. Dan kemudian ada satu lagi, kita membuat skenario. Kita membuat skenario agar cerita kita itu runtut. Jadi kita nggak bisa ide. Jadi apa yang ingin kita tuliskan itu sudah ada bahannya di situ. Jadi kita tinggal nyomot aja bahannya gitu.
menurut saya. Baik, yang selanjutnya mungkin Mbak Daniela ingin menanyakan sesuatu atau apa kepada Mbak Rina. Nah, ini nih yang saya ingin tanyakan. Apa sih kendala saat membaca? Kan awalnya itu asik banget, tapi tiba-tiba bosen. Apa sih yang bikin membosankan? Saya sebagai pembaca, kalau menurut saya tiba-tiba bosan saat baca novel itu karena apa ya, ceritanya itu udah bisa ditebak seperti itu. Terus biasanya itu juga ceritanya itu kayak itu aja, itu masalahnya, nggak ada ganti masalah atau Monoton. terlalu monoton untuk ceritanya, cuma gini gitu, kayak walau ujung-ujungnya gini, masalahnya gini lagi, kayak nggak ada ini dirubah atau gimana. Terus suasananya pun kayak ya udah gitu aja, lurus, nggak ada naik turunnya atau maju mundurnya dalam cerita gitu. Jadi kita kan membaca bosan. Untuk yang selanjutnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Mbak Daniela. Nah, gimana sih cara mengatasi ini ya? Ini Mbak Daniela sedang menulis sebuah novel. Nah, novel ini contohnya bergenre romantis, romance gitu. Tapi di kala Mbak Daniela tengah-tengah menulis itu ada imajinasi baru yang muncul di otak Mbak Daniela. Nah, ini imajinasi baru ini tuh genrenya sangat berkebalikan sama apa yang Mbak Daniela tulis saat ini, contohnya horor atau trailer gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah Mbak Daniela melanjutkan atau Mbak Daniela menulis lagi tapi berbeda judul? Bagaimana menurut Mbak Daniela? Nah, kondisi seperti ini juga sangat sering saya alami ya. Mendapatkan ide-ide baru, imajinasi baru, padahal cerita yang sebelumnya itu belum selesai. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, saya mengatasinya dengan cara menulis cerita baru. Kemudian, tapi tidak saya publis langsung. Jadi saya tampung dulu ceritanya itu, saya pikir-pikir dulu apakah ini bahannya sudah benar-benar matang, apakah riset-riset saya sudah cukup untuk mempublikasikan sebuah cerita gitu. Jadi Mbak Daniela ini seumpama ada imajinasi baru, menulis lagi tapi tidak dipublish gitu ya. Soalnya saya sebagai pembaca sendiri, dikala saya membaca sebuah Wattpad atau sekarang itu yaitu cerita yang di Twitter itu loh Mbak, yaitu AU, Alternative Universe. Nah, itu kebanyakan penulis atau autornya itu tuh membuat cerita yang ongoing gitu ya, itu membuatnya baru satu judul. Nah, tidak diselesaikan tapi membuat judul lain. Nah, sampai ada 5 judul tapi itu tidak diteruskan. Jadi kami sebagai pembaca pun bingung gitu, yang satu belum selesai kok ada lagi, terus kayak ceritanya tuh kita nunggu lama tapi yang satu semama yang judul yang satu itu nggak dilanjutin, jadi tuh kita jadi males gitu nunggunya. Saya juga mengalami kondisi ini pada saat pertama saya menulis. Saya punya 4 cerita. Nah, 4 ceritanya ini memiliki genre yang berbeda dan tidak tamat semua. Nah, kenapa? Itu sudah Mbak Daniela publish? Iya, saya publish. 4-4-nya? Iya, 4-4-nya sudah saya publish, tapi tidak tamat semua. Ya karena itu, karena mungkin terlalu banyak ide tadi ya. Terlalu banyak ide, terus mulai kehilangan minat di tengah menulis seperti itu. Dan iya, jadi bingung juga. Nah, jadi kayaknya lebih baik itu seumpama kita ingin menulis, kita menekuni satu judul saja ya Mbak. Jadi ya percuma kita membuat 4 judul tapi tidak selesai, jadi kayak sia-sia ketiga judul yang kita buat, yang sudah kita menguras otak. Jadi harusnya sebaiknya satu saja gitu. Iya, ya memang seharusnya kita fokus dulu sama satu pekerjaan, kemudian barulah kita ke pekerjaan yang lainnya. Nah, seperti itu. Iya. Kayak gitu. pekerjaan yang satu belum selesai tapi udah mengerjakan lainnya, itu kayak
beban Pikiran banget. jadi terbagi juga. Sepertinya ini saja kali ini yang kita bahas tentang menulis dan membaca novel. Saya Norma Syafal Fadila dan kedua rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipotong kuburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku salamku piye no? Kono jawab ah. Enggak kan aku tok sing nyawa. Anjir kayak diulang. Picetan kowe dicedek. Gak apa-apa, gak usah langsung dipotong aja. Ojo. Wah, dewe Berat gak. soalnya lek. Nah, untuk yang pertama nih sebagai Karena orang mau untuk membicarakan ceng itu urung ngomong. minat-minatmu. Urung. Pas ki? Wes Wes le. Ora motong begenah. Crit. Iku lemarine ketok. Kau boleh jangan kau dipotong kena. Kayak iso nih. Saya di. Baleni jawabanmu ke pertama. Menurut saya sebagai pembaca sih. Ayo